sederek sedoyo, salam sehat buat Anda semuanya. Hari ini, saya Prita Ayu akan membagikan 8 cara pengaturan keuangan di masa pandemi dan normal baru. Seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa masa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga, bukan? Jadi jumlah pemasukan dan pengeluaran kita di masa pandemi ini pasti tentunya akan berubah dikarenakan kondisi yang saat ini kita alami semuanya. Cara pertama, evaluasi. Coba Anda semuanya cek pemasukan dan pengeluaran selama 4-6 bulan terakhir. Kenapa 4-6 bulan terakhir? Karena kita akan mencoba menganalisis kembali bagaimana sih kondisi keuangan kita sebelum masa pandemi sampai dengan pada saat masa pandemi ini terjadi. Kemudian, Anda semuanya harus menghitung berapa sih pengeluaran kita. Pengeluaran yang terbanyak kita untuk apa? Hitung juga hutang yang kita miliki atau yang sudah menumpuk sebelumnya. Tagihan kita terbanyak dari tagihan apa sih? Nah, kemudian hitung juga berapa sih pemasukan kita. Hitunglah juga aset keluarga yang kita miliki seperti tabungan, perhiasan, kendaraan, rumah, maupun bentuk simpanan yang lainnya yang bisa dengan mudah diuangkan. Lalu kemudian ketika semua sudah dihitung, pemasukan dan pengeluaran, kita coba simpulkan. Apakah kira-kira kondisi keuangan keluarga kita akan sehat hingga masa pandemi ini berakhir? Jika kita merasa kurang yakin, kita lanjutkan cara yang kedua. Cara kedua, buat anggaran. Anda semuanya segera buatlah skala prioritas kebutuhan, lalu urutkan berdasarkan kebutuhan mana sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Misalnya, kewajiban pembayaran tagihan ataupun cicilan untuk hutang-hutang yang bunganya tinggi. Kemudian yang kedua, belanja untuk kebutuhan bahan pokok, dan seterusnya. Ketika sudah kita urutkan berdasarkan skala prioritas, catatlah dengan rutin segala macam pengeluaran yang Anda lakukan. Caranya, Anda bisa setiap malam menyempatkan diri ketika sudah mulai senggang, sempatkanlah kita catat pengeluaran yang kita keluarkan per harinya. Anda juga bisa menggunakan bantuan aplikasi pengaturan keuangan, yaitu aplikasi Money Lover. Tujuannya untuk memudahkan Anda mengontrol dan memonitor segala macam pinjaman, pengeluaran yang Anda lakukan, dan juga pemasukan Anda. Baik itu per hari, per minggu, ataupun per bulan. Disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Cara ketiga, berhemat. Budayakan disiplin rencana keuangan. Pantau terus pengeluaran yang Anda lakukan pada saat tiap transaksi ataupun tiap harinya. Disiplinkan mencatat segala macam pengeluaran pada saat selesai transaksi. Apabila tidak bisa, maka sempatkanlah waktu senggang Anda per harinya untuk mencatat pengeluaran transaksi per hari. Kemudian, pangkaslah kebutuhan yang tidak atau kurang perlu, seperti belanja untuk kebutuhan gaya hidup dan yang sifatnya keinginan, bukan kebutuhan. Penuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, seperti kebutuhan makanan, listrik, air, pulsa, dan juga kebutuhan kesehatan yang tentunya sangat diperlukan di masa pandemi ini. Cara keempat, rajin menabung. Budayakanlah menabung, sekecil apapun nominalnya tidak masalah, yang penting rutin. Sisihkan anggaran untuk tahapan ini dengan menyesuaikan pemasukan yang Anda terima, karena tabungan ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Contohnya tabungan apa sih? Tabungan bisa berupa tabungan untuk kesehatan, tabungan pendidikan, ataupun tabungan untuk ibadah, contohnya untuk haji, dan juga lain sebagainya. Cara 5, alokasi dana darurat. Sisihkan dana Anda untuk kebutuhan ataupun keperluan yang sifatnya sangat mendesak yang tidak pernah kita duga. Contohnya adalah kebutuhan ketika kita sakit atau anggota keluarga kita sakit. Dana darurat ini sebisa mungkin kita coba sisihkan dari pemasukan yang kita dapatkan. Harapannya, dana ini bisa
kita sisihkan sebagai tindakan pencegahan, terutama di kala masa pandemi ini yang tentunya kita harus fokus terhadap kesehatan kita dan anggota keluarga yang kita cintai. Langkah keenam adalah investasi. Investasi di masa pandemi ataupun normal baru masih boleh dilakukan apabila kondisi keuangan Anda semua masih sehat. Namun, di masa pandemi ini dan juga di masa normal baru, sebisa mungkin ataupun sebaiknya Anda melakukan investasi yang beresiko rendah. Contohnya, investasi deposito emas. Kenapa sih investasi ini masih penting dilakukan? Karena sifatnya untuk tujuan jangka panjang, sehingga berguna untuk masa depan kita. Cara ketujuh, buka usaha. Anda sangat boleh melakukan pekerjaan sampingan dengan membuka usaha yang benar-benar Anda sukai ataupun yang Anda berhasrat dalam bidang tersebut. Contohnya, Anda bisa melakukan usaha dengan menggunakan media online. Pilihlah usaha yang tentunya tidak memiliki modal yang besar. Dengan adanya media online, bisa sangat membantu Anda untuk mencari pelanggan dan menyalurkan barang atau produk yang Anda jual kepada konsumen dengan mudah. Contohnya, bisnis atau usaha yang tidak membutuhkan modal besar adalah bisnis reseller ataupun agen online, ataupun bisa juga disebut sebagai dropshipper. Dan juga Anda juga bisa membuat usaha makanan minuman yang dijual secara online. Cara ke-8, hindarilah hutang. Di masa pandemi ini, Anda sebaiknya tidak menambah hutang yang tujuannya untuk gaya hidup kita. Misalnya, membeli kendaraan ataupun perhiasan secara kredit. Fokuslah kepada pelunasan hutang Anda sebelumnya atau yang sudah ada. Apabila nantinya Anda merasa terdesak dan membutuhkan pinjaman, Anda boleh mencari pinjaman, namun carilah pinjaman yang berbiaya atau berbunga rendah. Itu tadi 8 cara pengaturan keuangan keluarga di masa pandemi dan di era normal baru. Tetaplah bersedekah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan dan untuk hidup yang penuh keberkahan. Kita semua pasti mengalami perubahan karena dampak dari masa pandemi. Banyak masa-masa yang mungkin sulit kita hadapi di masa ini, terutama di kondisi keuangan keluarga. Namun, kita harus ingat bahwa di masa pandemi ini fokus utama adalah kesehatan. Untuk itu, kita semua harus tetap menjaga kesehatan, tidak hanya kesehatan secara fisik, namun juga psikis. Untuk itu, sebisa mungkin kurangi stres yang berlebihan. Sehat semuanya sederek sedoyo. Semoga selalu sehat, tetap semangat, kuat, dan selalu menemukan solusi dari segala macam permasalahan. Sampai ketemu lagi, salam sehat.